Selamat datang kembali di Zona Training Teguh Purnomo. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang overhead crane. Apa itu overhead crane? Overhead crane adalah alat bantu angkat yang bebannya cukup besar dan tidak mampu diangkat oleh manusia, dan umumnya adalah berada di atas. Sebab itu disebut overhead crane. Pada kesempatan kali ini, bagaimana caranya membuat overhead crane? Kita tahu, overhead crane ini sangat dibutuhkan sekali pada area-area yang sempit dan juga area-area yang tidak bisa dijangkau oleh crane truck, forklift, ataupun manitow. Nah, disinilah fungsinya overhead crane. Ada bagian-bagian tertentu atau daerah tertentu, daerah-daerah lokasi kerja kita yang tidak bisa unit-unit tersebut masuk. Sebagai contoh, area mesin bubut, mesin bor, duduk, maupun mesin scrap. Juga mesin milling, assembly, contohnya adalah engine ataupun transmisi. Nah, pada tempat-tempat tersebut, kita masih membutuhkan alat bantu. Oleh sebab itu, overhead crane sangat dibutuhkan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat overhead crane manual. Mengapa membuat yang manual? Karena kita tahu, overhead crane elektrik sangat mahal. Oleh sebab itu, kita dapat membuat sendiri dengan SWL maksimal 2 ton. Nah, kita tahu, kalau di assembly, contohnya adalah engine, transmisi, atau silinder ekstra. Silinder ekstra 500 itu cukup berat, 200 maupun 300. Ketika kita assembly pun, kita membutuhkan overhead crane tersebut untuk membantu dalam pemasangannya. Mengapa kita sangat memerlukan overhead crane tersebut? Karena umumnya beban benda-benda tersebut cukup berat, yaitu berkisaran di atas 100 kilo. Nah, kita di sini membuat adalah yang maksimal adalah 2 ton. Karena kita tahu, overhead crane elektrik sangat mahal, karena memang biayanya cukup besar. Belum lagi kalau dia pakai elektrik, otomatis kita harus melihat konstruksi dari bangunan-bangunan tersebut. Nah, yang kita buat ini adalah overhead manual dan bisa mengangkat benda-benda yang cukup berat tersebut. Dan ini sudah kita lakukan di tempat kerjaan kami. Contoh lain adalah kita banyak di sini pengangkatan transmisi ataupun engine. Jadi kita menggunakannya untuk mengganti engine, menginstal maupun melepasnya. Terus ada juga kita menggunakan ketika kita assembly terhadap silinder-silinder yang cukup besar. Contohnya ya, yang saya bilang tadi, contohnya adalah silinder Ekta 500 ke atas. Jadi seperti ya rekan-rekan. Kadang ketika kita mengajukan untuk overhead crane di perusahaan, itu agak berat ya rekan-rekan. Mengapa demikian? Karena overhead crane sangat mahal. Dan juga dilihat apakah itu sangat dibutuhkan. Kalau perusahaan selalu melihat cost, jadi kita menekan cost. Cost sangat dibutuhkan untuk survive dari perusahaan. Oleh sebab itu, cost banyak ditekan. Nah, di sini saya mengajak rekan-rekan untuk membuat overhead crane, namun memiliki cost yang lebih rendah dan juga sangat bermanfaat, dan itu telah kita lakukan di tempat kita. Kita setiap assembly maupun pengangkatan engine maupun transmisi maupun assembly comex, assembly terhadap engine-engine untuk merakit kembali maupun untuk
mengangkat barang-barang yang berat masuk atau naik ke mesin bubut, milling, ataupun juga assembly terhadap silinder-silinder dari eksa yang cukup besar. Karena barang-barang tersebut adalah beratnya di atas dari 100 kilo. Dan itu pasti tidak bisa dilakukan oleh manusia. Karena cukup berat. Oke, sebelum kita ke topik utama, kita intro dulu. Oke, kita kembali lagi ke topik utama, yaitu pembuatan overhead crane. Bahan-bahan apa saja sih yang dibutuhkan untuk proses pembuatannya tersebut dan bagaimana caranya? Oleh sebab itu, simak terus video ini sehingga teman-teman semua bisa membuat overhead crane dari awal hingga menjadi overhead crane dan bisa dioperasikan untuk mengangkat benda-benda yang berat di bawah dari 2 ton. Oke, simak terus video ini dengan seksama dan jangan di skip agar rekan-rekan bisa paham step by step untuk pembuatan dari overhead crane manual tersebut. Oke, silakan menyaksikan.
masa kebocoran foto lagi diproses. Badan printer sebetulnya kontak.
Oke sahabat, sampai di sini dulu video kali ini, dan semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua dan bisa diterapkan di tempat kerjaan ataupun di bengkel-bengkel tempat sahabat-sahabat bekerja. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment agar channel ini bisa lebih berkembang lagi dan saya bisa tetap eksis untuk membagikan ilmu pengetahuan tentang pengelasan, modifikasi, dan dalam dunia pertambangan maupun pekerjaan. Jangan lupa juga untuk share sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan kerja maupun sahabat-sahabat yang lainnya agar ilmu ini bisa lebih bermanfaat dan suatu saat jika mereka membutuhkannya, mereka bisa membuat juga overhead crane seperti sahabat-sahabat semua. Dan jangan lupa pula untuk menonton video-video di zona training yang lainnya, karena banyak mengandung syarat dengan ilmu pengetahuan yang bisa Anda terapkan dan sahabat-sahabat terapkan di tempat sahabat-sahabat bekerja. Dan juga jangan lupa membunyikan loncengnya agar jika ada informasi terbaru dari video saya, maka teman-teman semua ataupun sahabat-sahabat semua adalah yang pertama mendapat notifikasi dari video tersebut dan akan menjadi orang yang pertama untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang saya bagikan dalam video tersebut. Salam sukses dari saya untuk sahabat-sahabat semua, dan semoga sahabat-sahabat semua bisa lebih sukses lagi dan bisa menjadi pioner-pioner di tempat sahabat-sahabat bekerja, menjadi prioritas orang yang memiliki ilmu pengetahuan lebih banyak daripada rekan-rekan kerja yang lainnya, dan selalu sukses dalam segala hal, dalam pekerjaan maupun karirnya. Oke, itu saja dari saya. Sampai jumpa di lain waktu, dan semangat pagi!